Selamat menyaksikan video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang anggotanya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Muhammad Ripal. Perkenalkan, nama saya Devika Putri Tihadi. Perkenalkan, nama saya Indah Astika. Selanjutnya, perkenalkan dosen mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kami, yaitu Muhammad Abdul Muiz. Pada bab 1 ini, kita akan diberikan pengenalan dan pemahaman tentang pengertian akuntansi sebagai pengetahuan dan sebagai suatu proses. Selain membahas tentang pengertian akuntansi sebagai suatu proses dan sebagai pengetahuan, kita juga akan membahas mengenai jenis dan bentuk organisasi perusahaan yang ada di Indonesia, serta menjelaskan bagaimana transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan itu dicatat. Sebenarnya, akuntansi telah menjadi bagian dari kehidupan bisnis dan pemerintahan. Salah satu sebab pesatnya perkembangan pengetahuan akuntansi adalah karena adanya perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha di Indonesia, yang berakibat meningkatnya kebutuhan akan pertanggungjawaban keuangan. Adanya undang-undang baru tentang perpajakan, yaitu Undang-Undang tahun 1984, dan adanya deregulasi dalam bidang perbankan, dan perkembangan yang sangat pesat dalam dunia pasar modal mengakibatkan kebutuhan akan peranan akuntansi semakin terasa bagi manajemen sebagai alat bantu dalam menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu, akuntansi juga dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat pengendalian dan perencanaan dalam mengelola suatu perusahaan. Akuntansi juga melibatkan proses analisis dan perancangan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan dari kebiasaan bisnis yang berlaku, di mana akuntansi tersebut akan diterapkan. Akuntansi seringkali dikatakan sebagai bahasa bisnis. Statement ini sebenarnya mendasari bahwa untuk dapat memahami dan berkomunikasi melalui laporan keuangan, seseorang harus menguasai bahasa tersebut sebagai bahasa perusahaan. Dan penguasaan bahasa akuntansi juga dapat mempermudah seseorang dalam memberikan interpretasi terhadap laporan keuangan yang disajikan melalui proses akuntansi. Merupakan pengetahuan terapan yang isi strukturnya disesuaikan dengan kebutuhan dan sangat tergantung pada kondisi lingkungan yang melingkupinya. Selanjutnya nomor 2, adanya perkembangan dunia bisnis sangat berpengaruh terhadap fungsi akuntansi dan perkembangan praktik akuntansi. Oleh karena itu, dirasakan bahwa definisi akuntansi di atas sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, maka panitia mengajukan perubahan definisi akuntansi yang sebagai berikut. Definisi di atas menunjukkan bahwa akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan, body of knowledge, untuk menghasilkan informasi keuangan untuk kepentingan pengendalian perusahaan dan pertanggungjawaban. Definisi berikutnya adalah sebagaimana yang dimuat di dalam Statement of Accounting Principles Board nomor 4 tahun 1970.
definisi akuntansi yang ketiga ini lebih menekankan pada pengertian akuntansi sebagai alat untuk mencapai tujuan, yaitu menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pengambilan kebutuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa informasi keuangan yang dihasilkan proses akuntansi dapat dijadikan alat untuk mengendalikan variabel ekonomi pada suatu negara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi akuntansi. Untuk menjadi informasi, data harus diproses terlebih dahulu dan disajikan sesuai dengan kebutuhan pemakai tertentu. Data merupakan bahan yang digunakan untuk membuat informasi. Oleh karena itu, untuk dapat disebut sebagai informasi bagi pemakai atau penerima, suatu informasi harus mempunyai makna tertentu yang mempunyai manfaat bagi para pemakainya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menjadi informasi, suatu data harus mempunyai nilai informasi dan kualitas tertentu. Selanjutnya, agar dapat dikatakan mempunyai nilai dalam pengambilan keputusan, suatu informasi harus dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak pengambil keputusan. Kemudian, dapat memberikan keyakinan kepada para pemakai informasi mengenai kemungkinan keberhasilan di dalam kondisi ketidakpastian. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengubah keputusan atau untuk mengubah tindakan. Selanjutnya, suatu informasi dapat dikatakan mempunyai kualitas apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, accuracy atau ketepatan. Yang kedua, form atau bentuk. Yang ketiga, timeliness atau ketepatan waktu. Yang keempat, relevancy atau relevansi. Yang kelima, reliability atau keandalan. Yang pertama ada accuracy, berarti bahwa informasi harus bebas dari kesalahan dan bias, karena kesalahan dan bias dapat mengurangi nilai informasi. Yang kedua ada form, berarti bahwa informasi harus disajikan dalam bentuk format yang sesuai dengan permintaan pemakai. Yang ketiga ada timeliness, berarti penyajian informasi hendaknya tepat waktu. Artinya bahwa informasi tersebut harus tersedia pada saat dibutuhkan. Yang keempat, relevansi, berarti bahwa informasi yang disajikan harus ada kesesuaian dengan tujuan dan hendaknya disajikan secara ringkas. Sebaiknya, rincian yang tidak perlu dapat dihilangkan karena akan mengganggu pemakai informasi tersebut. Dan yang kelima adalah reliability, berarti bahwa keandalan informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, sumber informasi tidak diragukan dan cara pengolahannya dilakukan dengan benar. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.